Gubernur Bali Iwayan Koster kembali meresmikan Gedung Majelis Desa Adat atau MDA. Kali ini gedung yang diresmikan yakni Gedung MDA Kabupaten Badung yang terletak di Banjarbabakan, Kerobokan Kelot, Kuta Utara Badung pada Rabu 1 September 2021. Dalam sambutannya, ia mengaku sudah lama ingin memperkuat adat yang ada di Bali, sehingga lembaga adat itu penting adanya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali. Ada Komang Agus Aryana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agus. Halo Halo Firda. Agus. Ya, halo Firda. Agus, bisa dijelaskan ada berapa gedung MDA yang saat ini sudah diresmikan oleh Gubernur Bali dan mengapa Gubernur Bali mengutamakan desa adat saat ini? Baik, terima kasih Firda. Jadi untuk diketahui, Gubernur Bali ini sudah melakukan pembangunan gedung MDA mulai tahun 2020 lalu. Jadi yang pertama kali dibangun yakni gedung MDA Provinsi Bali. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 ini Gubernur Bali Iwayan Koster mulai melakukan pembangunan gedung MDA di beberapa kabupaten dan kota. Jadi sampai saat ini tercatat ada 7 gedung yang sudah dibangun. Yang pertama yakni gedung di wilayah Jembrane, yang kedua di Kabupaten Tabanan, yang ketiga di Kabupaten Buleleng, keempat di Kabupaten Karangasem, kelima Kota Denpasar sendiri, dan keenam Kabupaten Bangli, serta yang ketujuh baru tadi diresmikan yakni di Kabupaten Badung. Nah, untuk diketahui pembangunan gedung MDA yang dilakukan Gubernur Bali atau Bapak Iwayan Koster ini untuk memperkuat desa adat, karena selama ini peran desa adat khususnya di Provinsi Bali itu sangat penting, terutama seperti contohnya dalam pelaksanaan atau melakukan penanganan COVID-19, desa adat dilibatkan oleh Gubernur Bali. Contohnya beberapa desa adat itu memiliki pecalang, memiliki warga. Jadi dari pidato yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak Iwayan Koster bahwa desa adat itu merupakan negara yang ada di wilayah tertentu. Karena disebutkan bahwa desa adat itu memiliki masyarakat atau krama desa. Selain itu juga memiliki peradilan atau kerta desa. Setelah itu juga memiliki bisa membuat peraturan-peraturan sendiri atau disebut awig atau prarem yang ada di Bali. Sehingga masyarakat di Bali atau pemerintah Provinsi Bali terus melakukan meningkatkan desa adat itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, untuk penanganan COVID sendiri, tiap-tiap desa itu dikerahkan desa adatnya. Jadi untuk pengawasan COVID atau masyarakat terhadap penanganan COVID itu untuk di desa masing-masing, khususnya di Bali, itu yang terjun adalah desa adat sendiri dengan menurunkan beberapa pecalang. Seperti itu. Firda. Bagus, kemudian berapa anggaran yang disiapkan oleh Gubernur ini untuk membangun gedung MDA? Nah, untuk pembangunan MDA yang ada di Bali, sebenarnya Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster ini tidak mengeluarkan dari anggaran provinsi. Hanya saja dia menggunakan anggaran CSR. Jadi bisa saya sebutkan ada beberapa perusahaan, baik swasta maupun yang lainnya, itu membantu memanfaatkan CSR. Jadi agar CSR tersebut tepat sasaran, Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster itu memanfaatkan CSR tersebut. Nah, dari informasi yang saya dapat, untuk khusus di Kabupaten Badung sendiri, total anggaran yang digunakan yakni sebesar 33 miliar. Jadi untuk 7 gedung yang sudah diresmikan dari sekian gedung, jadi ada gedung yang masih dalam pembangunan, yakni di Kabupaten Gianyar itu menggunakan APBD Kabupaten Gianyar sendiri, seperti itu. Bagus, kemudian bagaimana untuk pembangunan gedung MDA yang lainnya yang saat ini belum diresmikan oleh Gubernur? Nah, dari informasi yang didapat, gedung-gedung yang belum diresmikan itu seperti gedung
MDA di Kabupaten Gianyar, selain itu di gedung MDA di Kabupaten Klungkung. Nah, beberapa gedung yang lain itu menurut Bapak Wayan Koster sendiri atau Gubernur Bali bahwa gedung itu masih dalam proses pengerjaan. Sedangkan ada beberapa di wilayah seperti Kabupaten Gianyar itu gedungnya sudah selesai. Hanya saja permintaan dari Bupati setempat, dari Bupati Kabupaten Gianyar itu diminta agar menunda sementara peresmian gedung. Karena di Kabupaten Gianyar sendiri terdapat beberapa proyek bangunan seperti bangunan pasar dan lain sebagainya. Itu rencananya akan diresmikan berbarengan seperti itu, sehingga Gubernur Bali atau Bapak Wayan Koster bisa melakukan peresmian dan pemantauan sekaligus ke beberapa wilayah khususnya di Kabupaten Gianyar. Seperti itu kita. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Bali, Komang Agus Arianta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.